bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah
sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Shalom seluruh jemaat GKMI Gloria Patri dan Ibu Bapak yang mengakses video ini melalui channel YouTube GKMI Gloria Patri. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya seberapa sulit dan banyaknya rintangan atau tantangan yang kita hadapi, pastilah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburannya. Jemaat, sudah hampir 1 minggu, bahkan sudah 1 minggu, kita belajar bersama-sama tentang Roh Kudus sebagai bentuk rasa syukur kita untuk menyongsong peristiwa Pentakosta. Namun khusus hari ini kita akan belajar dan merenungkan satu tema, yaitu Roh Kudus sebagai penghibur. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, persiapkanlah hati dan telinga kami untuk boleh menerima firman-Mu ini. Ajarlah kami untuk boleh belajar seperti apa Roh Kudus sebagai penghibur dalam kehidupan kami. Taruhlah di hati kami kasih-Mu
Taruh di hati kami pikiran-Mu Bapa, agar kami boleh menerima firman ini dan kami boleh mempraktekannya dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita naikkan pujian berikut ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Shalom seluruh jemaat GKMI Gloria Patri dan ibu bapak atau saudara-saudari yang mengakses video ini melalui channel YouTube GKMI Gloria Patri. Mari kita belajar bersama-sama seperti apa ya hal-hal mengenai Pentakosta secara khusus. Hari ini kita mau belajar, mau merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus sebagai penghibur. Roh Kudus sebagai penghibur. Ini hal yang mungkin kita sering dengar ibu bapak. Kata penghibur kita sering dengar. Kita kalau misalnya ada yang berduka, pastilah orang berkata, pasti kamu dihiburkan oleh Tuhan. Pasti Bapa yang di surga menghiburkanmu. Tetapi apa sebenarnya makna dari menghibur ini? Ya, untuk dapat memahaminya ibu bapak sekalian, marilah kita buka dan baca Injil Yohanes 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk kita semua.
Injil Yohanes 14 ayat 25 sampai 27 berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jemaat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghibur didefinisikan sebagai orang yang menghibur. Lalu dalam bahasa aslinya disebut sebagai parakletos, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai counselor, helper, and advocate. Atau diartikan dalam bahasa Indonesianya pribadi yang membantu, menolong, dan membuat tenang serta nyaman. Dalam ketiga ayat yang telah kita baca bersama-sama ini menjelaskan sebuah situasi di mana Tuhan Yesus yang akan disiksa, lalu mati, dan bangkit, lalu naik ke surga. Yang berarti secara fisik murid-muridnya tidak bisa melihatnya, tidak bisa mendengarnya secara langsung. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Ia sendiri tidak akan meninggalkan mereka. Ia sendiri tidak akan meninggalkan mereka. Karena Ia akan memberikan seorang penghibur yang adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang eksis bersama murid-murid Yesus, bahkan sampai saat ini eksis bersama-sama dengan kita, adalah pribadi yang merepresentasikan Tuhan Yesus kepada kita, para pengikutnya, dewasa ini. Roh Kudus memang secara khusus dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai orang atau pribadi yang memberikan penghiburan kepada mereka yang membutuhkannya. Tetapi inti dari eksisnya Ia di tengah-tengah kita adalah untuk mengajarkan segala sesuatu. Kata segala sesuatu ini, jemaat, perlu kita telaah lebih dalam. Kita perlu fokus. Segala sesuatu atau kata ini ditekankan bukan segala sesuatu yang perlu atau yang kita inginkan ketahui gitu, bukan dari kita. Tetapi segala sesuatu ini diartikan sebagai apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Lebih lanjut lagi dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11 dikatakan jelas bahwa Roh Kudus hadir untuk menginsafkan dunia dari dosa. Yang kedua, menghadirkan kebenaran kepada siapapun, terkhusus mereka yang berupaya atau berusaha untuk mencari menemukan kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam kehidupan. Dan memberikan penghakiman bagi mereka yang berdosa, atau secara khusus mereka yang tidak sadar-sadar dari keberdosaannya. Lalu pada akhirnya ketika Roh Kudus tinggal dan hidup bersama-sama dengan kita, Tuhan Yesus pun menghadirkan kedamaian bagi kita, jemaat. Kedamaian yang tidak diartikan sebagai keberuntungan atau nasib baik saja. Tetapi melampaui hal itu, kedamaian di sini yang berarti ketenangan dan kebijaksanaan kita ketika kita mengalami pencobaan atau penganiayaan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya tadi dikatakan di ayat ke-27, khususnya di kalimat terakhirnya jelas adalah janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Tuhan telah menghadirkan Sang Penghibur dan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri menghadirkan damainya, ketenangannya, kebijaksanaannya. Sekarang jemaat sekalian, apa pengalaman jemaat
terkait Roh Kudus sebagai penghibur. Satu hal pengalaman hidup saya yang saya masih ingat sampai detik ini adalah ketika saya kecelakaan bermain skateboard. Memang ini terdengar konyol. Jadi waktu saya di bangku SMP, tepatnya ketika sudah mendapat berita atau kabar bahwa telah lulus, saya bersama dengan teman-teman SMP saya telah lulus, ya saya ingin merayakan kelulusan itu dong dengan teman-teman saya. Itulah sebabnya kami bermain gitu. Kami bermain biasanya di lantai paling tinggi di sekolah kami. Padahal orang tua saya telah meminta saya untuk pulang. Itu kalau udah dapat beritanya nih, pulang, jangan kemana-mana. Tetapi saya malah main saja dulu. Akhirnya tidak mendengarkan kata orang tua, saya main, lalu saya melihat teman saya membawa papan skateboard. Saya bilang, bro pinjam dong. Pinjam, naikin. Dengan kesombongan, tanpa latihan dan tanpa pemanasan, saya naik skateboard itu. Saya dorong menggunakan kaki saya, tetapi ada sialnya, saya akhirnya terjatuh. Akhirnya terjatuh dan mengalami, ya setelah dicek oleh dokter, dibawa orang tua ke dokter di rumah sakit terdekat, dikatakan ini tidak patah tulang, tetapi ini otot di kaki kiri saya mengalami robek gitu. Dokter juga menjelaskan bahwa pemulihan otot robek ini jauh lebih lama daripada sekadar patah tulang. Waduh jemaat sekalian, saya ketika mendengar kabar itu marah dan kesal sendiri. Karena peristiwa ini, saya tidak bisa merayakan kelulusan saya dengan jalan-jalan bersama keluarga, dengan jalan-jalan bersama teman-teman begitu. Terlebih lagi karena yang membuat saya sangat kecewa adalah saya nggak bisa ikut perpisahan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah saya sewaktu SMP. Jadi saya hanya berbaring di rumah, berbaring dan berbaring begitu saja. Karena untuk proses pemulihan tersebut jemaat. Lalu tibalah satu waktu, tepatnya sore hari. Di situ saya sedang santai-santai lah di atas kasur gitu. Sedang santai-santai di atas kasur. Percaya atau tidak jemaat, ibu bapak bisa percaya atau tidak masalah. Percaya atau tidak, di situ saya seperti mendengar bisikan. Ada yang berkata jalan itu. Ada yang berkata jalan. Padahal saya berpikir ini nggak mungkin bisa berjalan. Wong saya aja masih proses pemulihan. Tapi kenapa saya disuruh jalan? Gitu. Tapi saya diperintahkan perintah ini mengajarkan saya untuk percaya. Sampai akhirnya saya coba, saya jalan perlahan-lahan, akhirnya bisa jemaat. Bahkan yang hebatnya lagi mungkin dari momen ini juga saya bersyukur bisa berjalan gitu ya. Maksudnya saya bersyukur dianugerahi Tuhan kesehatan gitu. Di momen itu juga baru bisa berjalan sedikit-sedikit, ternyata saya sudah bisa naik turun tangga. Padahal itu tidak mungkin kan, karena otot robek itu kan pasti itu ngilunya lebih sakit-sakitan daripada patah tulang. Di situ saya jadinya bisa kembali lagi untuk berjalan, kembali lagi beraktivitas dengan bebas. Peristiwa ini mengajarkan saya sih, jemaat. Mungkin ibu bapak punya pengalaman pribadi tersendiri mengenai Roh Kudus sebagai penghibur. Di sini saya merefleksikan bahwa Roh Kudus yang memberikan penghiburan dan pengajaran kepada saya adalah untuk peka gitu. Joseph harus peka mendengar perintahku. Itu yang saya pelajari. Peka mendengar perintah Bapa di sorga, peka dan turut untuk perintah orang tua juga, lalu percaya dan beriman kepada Bapa yang di sorga. Memang sulit jemaat untuk beriman kepadanya. Tetapi kembali lagi kita perlu tahu dan tanam di hidup kita
Ia sebagai penghibur, ia akan memelukmu dikala engkau butuh pelukan. Tetapi ia juga mengajarkan kamu untuk yuk jalan bareng sama aku, apapun kesulitannya. Karena aku sebagai penghiburmu, pastilah akan menyertai kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas renungan yang telah kami pelajari ini. Bapa, ajarlah kami untuk memahami Roh Kudus, untuk memahami karya-Mu sebagai penghibur dalam kehidupan kami. Menjadi penghibur dikala kami membutuhkan, yang mengajarkan kami untuk taat dan perintah-Mu. Ajarkanlah kami untuk bisa benar-benar taat kepadamu Bapa. Ajarkanlah kami juga untuk bisa menjadi penghibur bagi rekan-rekan ataupun orang-orang di sekitar kami, bahkan musuh-musuh kami. Ajarkanlah kami agar setiap perintah-Mu, agar setiap firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi kami tanam dalam kehidupan kami dan buahnya boleh dirasakan oleh orang sekitar. Inilah doa kami Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan kami, untuk seluruh pergumulan jemaat GKMI Gloria Patri, apapun rintangan dan tantangan yang dihadapi, kami percaya rancangan Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami. Kami percaya damai dan sukacita-Mu melimpah ruah dalam kehidupan kami, menopang kami agar kami dapat berjalan dalam kehidupan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat sekalian, kita telah mendengar sabda firman Tuhan. Marilah kita mengangkat satu pujian berikut ini sebagai penutup. Tuhan memberkati kita semua. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
ambil alih seluruh hidup